Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya? Di balik senyuman yang manis, maupun kisah yang terlihat manis, kadang tersimpan luka yang dalam. Cinta bisa menyatukan dua hati, tapi juga bisa menghancurkan segalanya. Siapkah kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Di episode kali ini, cerita Amira akan mengungkap rahasia yang tak pernah terduga. Jangan lewatkan, karena ini bukan sekadar cerita. Halo Sobat Cerita Amira, udah siap lanjut ke ceritanya? Sebelumnya terima kasih untuk yang selalu setia dan komen di kolom komentar. Seperti dari Makassar, Malang, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Semoga yang udah subscribe dan komen selalu diberi rezeki yang melimpah. Langsung aja yuk kita lanjut ke ceritanya. Perjuangan dan kesabaranku malah dimanfaatkan oleh pria yang suka bermain judi online tak bertanggung jawab dan tak memberi nafkah kepada istri. Mia, gadis polos asal kampung yang hanya berusia 17 tahun, memutuskan merantau menjadi TKW ke Malaysia demi membantu keluarganya yang terlilit hutang setelah kematian ayahnya. Ia meninggalkan ibu dan adik-adiknya dengan harapan kelak bisa mengubah nasib mereka. Angin musim dingin berembus tajam, menerpa kaca jendela dapur yang kusam. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, namun lampu di dapur besar itu masih menyala terang. Di sudut ruangan, tubuh kecil Mia tampak membungkuk di hadapan wastafel. Kedua tangannya yang mulai memerah sibuk membersihkan tumpukan piring dan panci kotor yang menumpuk sejak makan malam keluarga majikannya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena udara yang menusuk tulang, tapi karena kelelahan yang tak pernah berkesudahan. Sejak subuh hingga malam menjelang, tak ada waktu jeda yang benar-benar bisa disebut istirahat. Bahkan untuk sekadar duduk dan menyeduh air hangat pun harus mencuri-curi waktu. Sebuah suara nyaring memecah keheningan. Mia. Sudah kubilang 100 kali, cuci piring itu sampai benar-benar mengilap. Apa kau buta? Suara itu datang dari tangga lantai atas. Madam Lin, majikannya, berdiri dengan kedua tangan di pinggang, wajahnya penuh amarah. Mia sontak membungkuk dalam-dalam. Maaf, Madam. Saya akan ulangi lagi. Suaranya bergetar, menahan air mata yang nyaris tumpah. Kau selalu minta maaf. Tapi tetap saja bodoh. Kalau besok masih kotor seperti ini, jangan harap kau bisa makan malam. Dasar pembantu kampungan. Madam Lin berbalik dan melangkah naik ke kamarnya tanpa menunggu jawaban, menyisakan keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Mia berdiri terpaku, matanya memandangi ceceran air sabun di wastafel sambil menggigit bibir bawahnya, menahan tangis yang mulai menyesak di tenggorokan. Beberapa saat kemudian, ia menyeret tubuh lelahnya ke kamar kecil yang berada di pojok belakang rumah. Kamar itu lebih mirip gudang, berukuran sempit, tanpa jendela, hanya dilengkapi kasur tipis dan lampu redup yang menggantung dari langit-langit. Mia duduk di atas kasur, memeluk lututnya, lalu menarik keluar sesuatu dari balik bantal. Selembar foto lusuh keluarganya. Wajah ibu, ayah, dan dua adik kecilnya tampak tersenyum dalam kebersahajaan. Melihat foto itu, tangis yang sejak tadi tertahan akhirnya tumpah ruah. Maaf, Bu. Mia berbisik pelan, suara seraknya hampir tak terdengar. Maaf, kalau anakmu belum bisa kirim uang bulan ini. Maaf karena aku cuma bisa menangis di sini, tapi aku janji, aku nggak akan pulang sebelum bisa bahagiain kalian. Ia mengusap foto itu perlahan, seolah bisa menyentuh tangan ibunya di balik kertas yang sudah mulai usang. Tubuhnya berguncang, bukan hanya karena sedih, tapi karena kehampaan yang begitu mencengkeram. Tidak ada pelukan yang menenangkan, tidak ada suara lembut yang menyemangati.
Yang ada hanya dinding dingin, sunyi, dan malam-malam panjang yang harus ia lewati sendirian. Perutnya berbunyi pelan. Sejak sore tadi, Mia belum makan apapun. Nasi sisa yang biasa ia sisihkan diam-diam, tadi sore dibuang oleh salah satu anak majikannya, hanya karena dianggap sudah dingin. "Apa kamu pikir kamu layak makan sisa makanan kami?" "Jijik," ejek si bungsu, seorang gadis remaja berwajah manis namun berhati kejam. Mia hanya bisa menunduk saat itu, menahan sakit hati yang menggumpal di dada. Seringkali ia bertanya dalam hati, apakah semua orang di dunia ini menganggapku tidak layak untuk dihargai hanya karena aku pembantu? Karena aku miskin? Namun setiap kali ia hendak menyerah, ia teringat alasan mengapa ia datang ke negeri orang. Bukan untuk mencari kemewahan, bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk satu tujuan, bertahan hidup dan memberi harapan untuk keluarga di rumah. "Aku harus kuat," gumamnya lirih di antara isak. "Aku bukan orang penting di sini, tapi aku penting buat mereka. Aku kakak buat Dinda dan Farel. Aku anak buat ibu dan ayah. Aku ini harapan mereka." Tangannya mengepal erat. Ia menatap langit-langit yang gelap, seolah sedang berbicara pada Tuhan. "Ya Allah, kalau memang ini ujian MU, tolong beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku menyerah. Jangan biarkan aku pulang dalam keadaan gagal." Lalu ia membaringkan tubuhnya pelan-pelan, memeluk foto keluarganya erat-erat, membiarkan air mata terakhir malam itu jatuh ke bantal yang lembab. Di tengah penderitaan yang begitu mencekik, Mia tetap memelihara secercah cahaya kecil di dalam hatinya. Cahaya yang bernama cinta, harapan, dan pengorbanan. Esok hari, ia akan kembali bangun, kembali disambut caci maki, kembali menjalani hari yang sama. Tapi semangatnya tak akan mati. Karena di ujung perjuangan ini, ia yakin akan ada pelukan hangat ibu dan senyum bangga ayah yang menantinya pulang. Langit sore itu cerah, seolah turut merayakan kepulangan seorang anak perantauan yang telah lama menghilang dari pandangan kampung halaman. Mia berdiri di atas bak truk kecil yang membawanya pulang dari terminal, memeluk tas ransel usang yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun di negeri orang. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya sedikit lebih dewasa, namun sorot matanya masih menyimpan kelembutan yang sama, hanya saja kini disertai dengan gurat-gurat kelelahan hidup yang tak bisa disembunyikan. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. 5 tahun penuh luka, kerja keras, air mata, dan malam-malam panjang yang sunyi. Tapi hari ini, semuanya terasa terbayar. Ia pulang bukan dengan tangan kosong, melainkan membawa harapan baru, untuk dirinya, untuk ibunya, dan untuk masa depan yang lebih baik. Saat truk berhenti di depan gang kecil yang mengarah ke rumah masa kecilnya, Mia menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Tak banyak yang berubah. Rumah-rumah masih berjejer rapat, suara anak-anak masih terdengar riang bermain lompat tali di ujung jalan, dan bau tanah basah dari sawah di kejauhan membawa kembali ribuan kenangan. Seseorang berlari dari ujung gang. Seorang perempuan tua dengan langkah tertatih-tatih, namun penuh semangat. Wajahnya keriput, tubuhnya lebih kurus dari 5 tahun lalu, namun senyum di wajahnya begitu hangat. "Mia, anakku." "Ibu," jerit Mia, melompat turun dari truk dan langsung berlari memeluk perempuan itu erat-erat. Pelukan mereka begitu erat, seakan tak ingin lagi dipisahkan oleh waktu ataupun jarak. Mia menciumi pipi ibunya, menangis tanpa suara di pelukannya. "Maaf, Bu. Maaf baru bisa pulang sekarang. Maaf karena Mia lama banget ninggalin ibu sendiri." Isaknya, suaranya pecah menahan rindu yang selama ini membatu dalam diam. Ibunya mengelus kepala Mia, air matanya jatuh satu-satu, membasahi bahu anak perempuan yang dulu ia lepaskan dengan doa dan harapan.
Nggak apa-apa, nak. Ibu bangga. Ibu bahagia kamu pulang. Kamu sehat. Itu cukup. Setelah beberapa menit larut dalam tangis bahagia, Mia menggandeng ibunya masuk ke dalam rumah. Tapi rumah itu bukan lagi rumah tua yang dulu rapuh dan bocor di setiap musim hujan. Kini, dindingnya kokoh, lantainya sudah keramik, atapnya baru, dan ada pagar kecil yang mengepung halaman mungil. Bu, ini rumah kita yang baru. Mia beli dari tabungan selama kerja di luar negeri. Nggak mewah, tapi cukup buat kita tinggal dengan tenang. Ibunya memandang ke sekeliling dengan mata berkaca-kaca, tangannya menyentuh dinding seakan tak percaya. Ya Allah, ini rumah kita? Beneran ini dari hasil kerja kerasmu, nak? Mia mengangguk pelan. Iya, Bu. Mulai sekarang, Ibu nggak usah mikirin kontrakan, bocor, atau tidur kedinginan lagi. Ini rumah milik kita. Hari-hari berikutnya diisi dengan momen-momen membahagiakan yang telah lama mereka rindukan. Mia membelikan ibunya pakaian baru, membawa ke puskesmas untuk periksa kesehatan, dan memasak masakan khas rumah yang sudah lama tidak mereka cicipi bersama. Namun, kehidupan di kampung tidak berhenti hanya pada kenangan dan nostalgia. Di antara obrolan tetangga, nama seorang pria sering disebut-sebut. Seorang duda beranak dua, yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan penuh tanggung jawab. Namanya Raka. Mia pertama kali melihat Raka saat sedang membeli sayur di pasar pagi. Lelaki itu sedang menggendong anak bungsunya di punggung sambil menawar harga tempe. Bajunya sederhana, wajahnya terlihat tenang, tapi ada ketegasan dalam sorot matanya. Mia tidak bermaksud memperhatikan, namun ketika pandangan mereka bertemu, Raka tersenyum kecil dan mengangguk sopan. Mbak Mia, ya? Saya Raka, rumah saya di seberang kebun pisang. Baru dengar Mbak pulang dari luar negeri. Iya, saya Mia, jawabnya gugup, tak menyangka akan dikenali. Baru seminggu pulang. Masih coba menyesuaikan diri lagi. Raka tertawa kecil. Iya, pasti butuh waktu. Tapi kampung ini nggak pernah berubah. Orang-orangnya juga masih cerewet, tapi baik hati. Percakapan mereka tak panjang, tapi cukup untuk meninggalkan kesan di hati Mia. Ada ketulusan dalam cara Raka berbicara. Bukan basa-basi, bukan sok akrab, hanya ucapan dari seseorang yang tahu apa itu kerja keras dan hidup sederhana. Beberapa minggu kemudian, Mia sering melihat Raka membantu warga membetulkan jalan desa, mengantar anak-anaknya ke sekolah, atau sesekali mampir membawa hasil kebunnya ke rumah tetangga. Ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya membawa rasa aman dan damai. Suatu sore, Raka mengantar sekeranjang singkong ke rumah Mia. Ini dari kebun belakang. Buat nyemil sore. Anak-anak saya suka banget kalau dibuat getuk. Wah, terima kasih, Mas Raka. Saya jadi kepikiran bikin kolak juga. Nanti saya antar balik. Ya, ujar Mia sambil tersenyum, hatinya hangat menerima kebaikan yang begitu sederhana namun menyentuh. Mereka berdiri di teras, senja menghamparkan warna jingga ke langit. Tak ada kata cinta, tak ada gombalan manis. Hanya dua orang dewasa yang pernah patah dan lelah, tapi kini sedang mencoba menyusun harapan dengan perlahan. Dan dalam hati kecil Mia, tanpa ia sadari, tumbuh sesuatu yang tak bisa ia sebutkan. Mungkin itu benih rasa. Atau mungkin hanya perasaan lega, karena akhirnya, setelah semua luka dan perjuangan, ada orang yang membuatnya merasa dilihat, dihargai, dan tidak sendiri lagi. Setahun telah berlalu sejak Mia kembali ke kampung halaman. Dalam kurun waktu itu, banyak hal berubah, dan salah satunya adalah hatinya. Raka, lelaki sederhana yang dulu hanya dikenal sebagai duda pekerja keras,
Perlahan hadir dalam hidup Mia bukan sekadar sebagai tetangga atau teman bicara. Ia hadir sebagai pelindung dalam diam, sahabat dalam keheningan, dan tanpa disadari, lelaki itu telah menjadi tempat Mia kembali merasa aman. Bukan karena Raka penuh rayuan, bukan karena ia menjanjikan kemewahan, tapi karena setiap hari, Raka menunjukkan cinta dalam bentuk yang paling sunyi. Perhatian kecil yang tulus, ketulusan tanpa pamrih, dan kehadiran yang tak pernah memaksa. Sore itu, di bawah pohon mangga tua yang rindang di belakang rumah Mia, Raka mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Tangan kasarnya sedikit gemetar, tapi sorot matanya tegas. Mia yang sedang menyiram bunga, menoleh perlahan, dahi sedikit berkerut. Iya, Mas. Raka menghela napas panjang sebelum akhirnya menatap mata Mia dalam-dalam. Aku tahu aku bukan lelaki istimewa. Aku nggak punya harta, dan masa laluku pun nggak mulus. Tapi selama setahun ini aku belajar banyak, terutama tentang kamu. Tentang ketegaranmu, caramu mencintai ibumu, dan caramu menjalani hidup. Mas Raka. Mia mulai terdiam, suara angin seakan ikut melambat. Raka melanjutkan. Aku sudah terlalu lama sendiri. Anak-anakku butuh sosok ibu dan aku tahu, tidak ada perempuan yang lebih pantas dari kamu. Aku ingin kamu jadi istriku, Mia. Bukan cuma untukku, tapi juga untuk mereka. Ia membuka kotak kecil itu. Sebuah cincin sederhana tergeletak di dalamnya. Tak mahal, tak mewah, tapi mengandung makna dan harapan. Mia tercekat. Air matanya menggenang. Bukan karena lamaran itu mengejutkan, tapi karena ia tahu, keputusannya hari ini akan menentukan hidupnya ke depan. Ia tahu risiko menikah dengan duda. Ia tahu akan ada suara-suara sumbang, gunjingan tetangga, dan tantangan membesarkan dua anak yang bukan darah dagingnya. Tapi ia juga tahu, hatinya tak berbohong. Mas. Ucap Mia pelan, aku juga bukan perempuan sempurna. Aku punya masa lalu yang pahit, luka yang belum semua sembuh. Tapi kalau Mas siap menerima aku dan semua luka itu, aku siap menerima Mas dan anak-anak. Raka tersenyum pelan. Senyum lega. Ia berdiri dan memeluk Mia erat, tanpa kata-kata lebih. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Hanya beberapa kerabat dekat dan tetangga yang diundang. Tak ada gaun putih megah, tak ada pesta besar. Tapi yang hadir hari itu tahu, di antara Mia dan Raka, ada cinta yang tak perlu banyak diumbar. Namun seperti yang sudah Mia duga, hidup setelah pernikahan bukanlah cerita indah yang langsung mulus. Hari-hari pertama menjadi ibu tiri bukan hal yang mudah. Putra sulung Raka, Fian, berusia 10 tahun, masih sering memanggil Mia dengan sebutan Bu Mia, alih-alih ibu. Wajahnya selalu kaku, sikapnya waspada. Sementara adiknya, Dira, 6 tahun, lebih terbuka, sering memeluk Mia tiba-tiba, dan mulai memanggilnya Bunda dengan polos. Tapi Mia tahu, tantangan sejatinya bukan hanya membesarkan mereka, melainkan membesarkan hatinya sendiri. Menerima bahwa cinta seorang ibu tiri tidak selalu mudah diterima meski tulus adanya. Suatu malam, setelah Raka tertidur lebih dulu, Mia duduk di tepi ranjang anak-anak, menatap mereka yang sudah lelap. Tangannya membelai rambut Dira pelan, lalu berpindah ke Fian, yang masih memeluk boneka lama pemberian almarhum ibunya. Maafkan Bunda ya, Fian. Bunda belum bisa gantiin ibu kalian sepenuhnya. Tapi Bunda janji, Bunda bakal jaga kalian seumur hidup, kayak anak Bunda sendiri. Air mata Mia jatuh, namun ia cepat menghapusnya. Ia tidak ingin air mata itu jadi beban. Ia ingin senyumnya menjadi pelindung. Ia ingin hatinya menjadi rumah. Beberapa minggu kemudian,
Mia terbangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Saat ia meletakkan roti bakar di meja, Vian tiba-tiba muncul dari belakang. "Bu Mia," ucap Vian pelan. Mia menoleh, tersenyum lembut. "Iya, Nak." Vian menggigit bibirnya sebentar, lalu mengangkat pandangannya. Kalau aku manggil ibu aja boleh?" Mia tercekat. Air matanya hampir tumpah, tapi ia menahannya sekuat mungkin. Ia membungkuk dan memeluk Vian dengan penuh haru. "Boleh, sayang. Ibu seneng banget, terima kasih ya." Hari itu, Mia tahu, ia belum menang sepenuhnya. Tapi ia sudah sampai di titik yang tak semua orang bisa lewati. Membuat anak yang pernah kehilangan, merasa dicintai lagi. Dan di tengah dapur kecil yang hangat, Mia sadar, perjuangan belum usai, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendiri. Tak semua akhir cerita pernikahan ditutup dengan bahagia. Terkadang, justru saat itulah babak baru dimulai. Babak yang lebih getir dari sebelumnya. Awal pernikahan Mia dan Raka memang sederhana tapi hangat. Mereka saling melengkapi, saling mendukung, dan berusaha menata rumah kecil mereka dengan cinta. Namun seiring berjalannya waktu, realita mulai menunjukkan sisi paling pahitnya. Raka, yang bekerja sebagai kuli bangunan harian, seringkali pulang dengan wajah lesu dan tangan penuh luka. Penghasilannya tidak tetap, tergantung proyek. Kadang seminggu penuh tidak ada panggilan kerja. Dan jika hujan turun deras selama berhari-hari, itu berarti tidak ada pemasukan sama sekali. "Maaf ya, Mia, hari ini aku nggak kerja lagi. Proyeknya ditunda karena bahan-bahannya belum datang," ucap Raka suatu sore dengan nada lirih, sambil duduk di teras dengan wajah penuh beban. Mia mengangguk pelan, mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, Mas. Yang penting Mas sehat. Kita masih punya sedikit simpanan." Tapi di balik senyumnya, Mia menahan guncangan hebat dalam dada. Tabungannya yang dulu terasa cukup kini terkikis perlahan. Bukan karena boros, tapi karena keadaan memaksanya. Uang itu awalnya ia niatkan sebagai modal usaha kecil atau untuk biaya pengobatan ibu. Tapi sekarang, semuanya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Beras, listrik, obat demam anak-anak, dan, yang paling menguras, biaya sekolah Vian dan Dira. Setiap awal bulan, Mia duduk sendiri di ruang tamu, membuka buku catatan keuangannya yang sudah penuh coretan. Ia menghitung sisa uang dengan teliti, jari-jari gemetar. Seragam Dira bolong di bagian lutut, harus beli baru. Uang iuran Vian belum dibayar 2 bulan. Gula tinggal 1/4 kilo. Tuhan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Sampai kapan begini?" bisiknya lirih, nyaris tanpa suara. Ia mulai menjahit baju tetangga untuk tambahan. Ia bangun sebelum subuh, mencuci, memasak, menyiapkan bekal anak-anak, lalu duduk menjahit hingga malam. Matanya perih, punggungnya nyeri, tapi ia terus memaksa tubuhnya bertahan. "Bu, Vian boleh minta uang 1.000 buat beli lem di sekolah?" tanya Vian suatu pagi. Mia tercekat. Ia tahu itu jumlah kecil. Tapi ia benar-benar tidak punya uang receh saat itu. "Maaf ya, Nak, hari ini belum ada. Nanti sore kalau Bunda selesai jahit baju tetangga, Bunda kasih ya." Vian hanya diam, mengangguk pelan. Tapi Mia melihat kekecewaan itu. Ia merasa gagal. Sekali lagi, ia merasa tak mampu memberi yang terbaik untuk anak-anak. Di malam hari, setelah semua tertidur, Mia duduk termenung di dapur. Kompor sudah lama padam, lampu remang-remang menyoroti wajahnya yang kini lebih tirus. Raka masuk, duduk di sampingnya tanpa suara. "Kamu capek ya?" tanya Raka pelan,
mengelus tangan istrinya yang kasar karena terlalu sering memegang jarum. Sedikit, jawab Mia singkat. Ada keheningan yang panjang. Lalu Raka bicara lagi. Aku tahu ini semua jauh dari yang kamu bayangkan waktu kamu terima aku dulu. Aku sadar, aku bukan suami yang bisa kasih hidup nyaman. Tapi kamu tetap di sini. Dan aku. Mas. Mia memotong. Ia menatap mata Raka, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, air matanya jatuh begitu saja. Aku nggak nyesel nikah sama Mas. Tapi, kadang aku takut. Takut nggak bisa terus kuat. Takut kehilangan semuanya. Takut anak-anak nanti malu punya orang tua seperti kita. Aku lelah. Mas. Raka memeluk Mia erat-erat, menahan isak yang juga ingin keluar. Aku janji, aku akan terus berusaha. Mia. Kita jalanin ini bareng-bareng. Kalau kamu jatuh, aku yang gendong. Jangan pernah merasa sendirian. Tapi pelukan itu, meski hangat, tak bisa menghapus kenyataan. Mereka terjebak dalam lingkaran kesulitan ekonomi yang makin menekan. Suatu siang, Mia dipanggil ke sekolah karena Vian berkelahi. Ia berlari dengan napas terengah, meninggalkan jahitan yang belum selesai. Di ruang guru, ia mendapati Vian duduk dengan wajah penuh amarah dan malu. Dia ejek aku, Bu. Katanya aku anak tukang bangunan miskin, anak tiri dari pembantu. Teriak Vian dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menghantam jantung Mia seperti palu. Tapi ia menahan air mata di depan anaknya. Ia duduk di samping Vian dan meraih bahunya. Vian, kamu dengerin ibu ya. Kamu itu anak yang baik, anak yang kuat. Nggak semua orang lahir dari keluarga kaya. Tapi kita punya harga diri, punya cinta, dan ibu sama ayah selalu ada buat kamu. Tapi malam itu, setelah anak-anak tidur, Mia menangis sendirian di sudut kamar. Ia menggigit ujung selimut agar isakannya tak terdengar. Ia ingin menjerit. Ia ingin menyerah. Namun esok pagi, ia bangkit lagi. Karena Mia tahu, hidup memang tidak pernah lunak kepada orang-orang yang berjuang dari bawah. Tapi jika ia menyerah sekarang, siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini? Hujan turun deras malam itu, seolah langit pun ikut menangisi keputusan yang harus Mia ambil. Sudah seminggu dapur mereka nyaris kosong. Beras tinggal setengah gelas, dan anak-anak mulai mengeluh karena sarapan mereka hanya tempe goreng yang dibagi 4. Mia berusaha tetap tegar, menambal kekurangan dengan senyuman, namun hatinya terbelah. Raka pulang dari proyek dengan wajah pucat dan batuk yang tak kunjung reda. Upah hariannya dipotong karena datang terlambat akibat sepeda tuanya rusak di jalan. Sementara Dira pulang dari sekolah dengan selembar kertas pengumuman, biaya daftar ulang harus dibayar paling lambat minggu depan. Mia menggenggam kertas itu erat-erat, napasnya terasa sesak. Aku harus ambil keputusan, pikirnya. Aku nggak bisa terus begini. Aku ibu. Aku istri. Aku penopang. Aku. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Mia duduk di depan Raka yang sedang meminum teh hangat yang ia buatkan. Tangan Mia gemetar, matanya berkaca-kaca, namun suaranya terdengar mantap. Mas. Raka menoleh, matanya sedikit sayu. Ada apa, Mia? Mia menghela napas dalam-dalam, lalu berkata lirih, aku mau kerja lagi ke luar negeri. Jadi TKW. Di Hong Kong, ada agen lama yang nawarin kerja. Gajinya cukup besar. Mas, cukup buat sekolah anak-anak, cukup buat bangun usaha nanti, cukup buat kita bertahan. Wajah Raka langsung berubah. Ia meletakkan gelas teh ke meja, menatap Mia lekat-lekat. Mia, kamu tahu aku nggak pernah mau kamu kerja lagi keluar.
Aku tahu kamu pernah sengsara di sana. Aku tahu kamu pernah tidur di lantai sempit, makan sisa majikan, bahkan disiksa. Aku nggak bisa bayangin kamu harus ngalamin itu lagi. Mia tersenyum getir. Justru karena aku tahu rasanya, aku jadi lebih siap, Mas. Kali ini aku pergi bukan buat hidup sendiri. Aku pergi buat kita semua. Buat kamu, buat Vian, buat Dira. Raka berdiri, gelisah. Ia mengusap wajahnya, menahan emosi. Kenapa dunia nggak adil? Ya? Kenapa istri sebaik kamu harus kerja jauh, ninggalin keluarganya, cuma karena aku nggak bisa cukup kasih nafkah? Aku suamimu, Mia, harusnya aku yang berangkat. Mia berdiri pelan, meraih tangan Raka dan menggenggamnya erat. Mas, dengerin aku nggak nyalahin Mas. Aku tahu Mas udah berusaha sekuat tenaga. Tapi sekarang waktunya aku bantu. Kita tim, Mas. Kita saling jaga, saling isi. Nggak ada yang lebih rendah atau lebih hebat. Ini bukan soal gengsi, ini soal bertahan hidup. Malam itu mereka berpelukan dalam diam. Hanya suara rintik hujan yang terdengar di luar jendela, menjadi saksi keputusan yang menyayat hati. Seminggu kemudian, Mia mulai mengurus dokumen. Anak-anak mulai bertanya-tanya. Dira yang masih polos bertanya sambil memeluk pinggang Mia. Bunda mau kemana? Kok sering keluar rumah? Mia tersenyum dan mengelus rambut Dira. Bunda mau kerja jauh, sayang. Tapi Bunda janji, nanti kalau Dira ulang tahun, Bunda kirim kado dari jauh. Dan Bunda bakal telpon setiap malam. Ya? Dira memeluk Mia lebih erat. Dira nggak mau Bunda pergi. Sementara Vian, meski lebih diam, terlihat murung. Ia duduk termenung di pojok teras, menatap jalan depan rumah. Mia mendekat dan duduk di sampingnya. Kamu marah sama ibu? Vian menggeleng pelan. Tapi bibirnya bergetar. Aku nggak marah, aku cuma takut. Nanti kalau ibu di sana disiksa lagi, gimana? Kalau ibu sakit, siapa yang jagain? Mia memeluk Vian dari samping. Ibu janji, kali ini ibu lebih kuat. Ibu udah belajar dari yang dulu. Dan ibu nggak akan biarin siapapun nyakitin ibu lagi. Ibu cuma minta kamu jadi kakak yang hebat buat Dira. Bantu ayah, jaga rumah, dan tunggu ibu pulang. Vian menangis pelan dalam pelukan Mia. Air mata mereka menyatu dalam kesunyian malam yang menusuk. Hari keberangkatan pun tiba. Mia berdiri di terminal keberangkatan dengan koper kecil di tangan, dan hati yang lebih berat dari apapun yang pernah ia pikul. Raka menggenggam tangannya erat, nyaris tak mau melepas. Aku bakal hitung hari, Mia, satu persatu, sampai kamu pulang. Mia tersenyum, meski matanya basah. Jangan lupa makan, Mas. Jangan biarin Dira tidur tanpa dongeng. Dan jangan biarin Vian nyimpan sendiri sedihnya. Kamu ayah terbaik, dan aku percaya sama kamu. Anak-anak memeluk Mia erat-erat. Dira sampai sesenggukan. Bunda jangan lama-lama ya. Dira tunggu di sini. Ibu janji, sayang. Bisik Mia, sambil menahan napas agar tak menangis lebih keras. Ketika bus menuju bandara berangkat, Mia menoleh ke belakang. Di kaca jendela yang berembun, ia menempelkan tangannya. Di luar, Raka dan anak-anak masih berdiri, melambai. Mia menunduk, menggigit bibir. Dalam hatinya ia berdoa. Ya Tuhan, kuatkan aku. Jangan biarkan air mata ini jatuh sia-sia. Aku pergi bukan untuk lari. Aku pergi karena cinta. 2 tahun berlalu sejak kepergian Mia ke Hong Kong. Namun rindunya pada tanah air, pada anak-anaknya,
dan terutama pada Raka, tak pernah surut. Setiap malam ia menatap foto keluarga yang ditempel di balik pintu lemari kecil, tempat ia menyimpan barang pribadi. Hanya itu yang membuatnya kuat. Pekerjaan Mia di rumah majikan yang baru memang tak seberat dulu. Mereka tidak kasar, dan makanannya cukup. Tapi tetap saja, menjadi orang asing di negeri orang tak pernah benar-benar nyaman. Ia harus menelan kata-kata kasar dalam bahasa yang asing, tersenyum meski hatinya remuk, dan bekerja dari pagi hingga malam dengan tubuh yang kadang tak lagi sanggup berdiri tegak. Namun Mia bertahan. Demi keluarga. Demi janji yang Raka ucapkan sebelum ia pergi. Kita kumpulin uang, ya, Mia? 2 tahun cukup. Nanti aku belikan sawah kecil, biar kamu gak usah kerja jauh-jauh lagi. Biar kita bisa panen sendiri, hidup dari tanah sendiri. Kata-kata itu terpatri dalam ingatan Mia. Setiap kali ia lelah, ia ulangi janji itu dalam hatinya seperti doa. Setiap bulan, Mia mengirim uang. Jumlahnya tak sedikit. Kadang ia sisihkan bonus, bahkan upah lembur, dan menahan keinginan membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia hidup sederhana, makan hemat, dan jarang keluar agar setiap sen bisa sampai ke kampung. Setiap kali mengirim, Mia menulis surat atau pesan panjang lewat aplikasi. Salah satunya, "Mas, uang bulan ini Mia tambah sedikit. Buat bayar tunggakan sekolah Dira dan beli seragam Vian yang robek. Kalau ada sisa, bisa mulai cicil lahan sawah kecil di pinggir desa. Mia percaya sama Mas. Tolong jagain anak-anak. Jangan biarkan mereka merasa kurang, ya." Raka selalu membalas singkat, kadang hanya dengan, "Iya, Mia. Sudah aku terima. Terima kasih. Ya, kamu jaga kesehatan." Balasan itu membuat Mia kadang menangis sendiri di kamar. Ia ingin lebih dari sekadar kata, "Terima kasih." Ia ingin tahu kabar anak-anak, ingin mendengar bahwa uang itu dipakai baik-baik, ingin diyakinkan bahwa mimpinya bersama Raka akan jadi nyata. Di kampung, dari luar, kehidupan keluarga Raka tampak membaik. Rumah mereka direnovasi sedikit demi sedikit. Atap bocor diganti. Motor baru muncul di halaman. Anak-anak mulai tampak lebih rapi, dan Raka pun lebih sering terlihat duduk santai di warung kopi seusai kerja. Tapi entah mengapa, Mia mulai merasa ada yang ganjil. Suatu hari, ia mendapat pesan dari tetangga lamanya, Bu Reni. "Mia, semoga kamu gak tersinggung ya. Aku cuma mau tanya, kamu bener udah beli sawah? Kok Raka bilang belum ada rencana apa-apa? Katanya belum cukup uang. Tapi aku lihat dia beli motor baru." Mia terdiam lama. Surat itu seperti hantaman petir di siang bolong. Belum beli sawah? Tapi uang itu, selama 2 tahun kemana? Dengan tangan gemetar, Mia menelepon Raka malam itu. Suaranya bergetar saat bicara. "Mas, aku cuma mau nanya. Uang yang Mia kirim tiap bulan, udah 2 tahun, Mas. Kita kan pernah rencana beli sawah. Masih ingat, kan?" Di ujung telepon, Raka terdengar gugup. Iya, aku ingat. Tapi, uangnya belum cukup. Mi, aku harus bayar utang dulu, terus, ada kebutuhan mendadak. Anak-anak juga perlu ini itu." "Mas." Suara Mia mulai meninggi. "Aku ngerti, Mas. Aku ibu. Aku tahu anak-anak butuh ini itu. Tapi kalau memang belum bisa beli sawah, kenapa kamu beli motor? Itu uang hasil kerja keringatku, Mas. Aku nahan lapar, Mas. Aku kerja sampai punggungku nyeri. Aku titip masa depan kita lewat uang itu." Raka terdiam. Suara dari ujung telepon hanya desahan nafas berat.
Kamu nggak percaya aku, ya? Aku percaya, Mas. Suara Mia melemah, seperti ranting patah. Tapi kepercayaan itu pelan-pelan luka kalau aku nggak diajak bicara, kalau aku nggak diajak putuskan. Aku ini istrimu, bukan mesin pengirim uang. Telepon terputus. Mia terduduk di lantai, menggenggam ponsel erat-erat. Air matanya jatuh satu persatu. Tak ada lagi kata-kata malam itu. Hanya isak tertahan yang menyayat sunyi kamar kecil itu. Esoknya, Mia bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Di balik lingkar mata yang menghitam dan pipi yang mulai tirus, ia lihat seseorang yang masih berdiri tegak. Seorang ibu, seorang pejuang, seorang perempuan yang tak ingin kehilangan harapan. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Dan mungkin, kejujuran dan janji bukan selalu datang bersamaan. Tapi Mia memutuskan untuk tetap percaya. Bukan pada janji orang lain, tapi pada kekuatannya sendiri. Malam mulai larut di Hong Kong. Angin dingin menyusup dari celah-celah jendela kamar kecil Mia. Tapi dingin yang ia rasakan bukan sekadar dari cuaca, melainkan dari rasa asing yang pelan-pelan menyusup di hatinya sendiri. Ia duduk di atas kasur tipisnya, menggenggam ponsel yang sudah menampilkan layar panggilan video. 1 menit, 2 menit, 3 menit, tak diangkat. Mas, kamu di mana sih? Bisik Mia, kecewa. Ia menatap layar dengan tatapan kosong. Di sudut kanan, ikon panggilan terus berputar, seolah ikut menyiksa harapannya. Sudah 2 minggu terakhir Raka sulit dihubungi. Alasan yang ia berikan selalu sama, sinyal jelek, baterai habis, atau sedang sibuk. Tapi hati seorang istri tak bisa dibohongi begitu lama. Ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu terasa seperti retakan kecil di dinding yang semakin membesar. Mia mencoba menenangkan diri. Ia mengirim pesan suara. Mas, aku ngerti kamu sibuk. Tapi aku cuma butuh lihat kalian sebentar. Lihat wajah Vian, Dira. Dengar suara mereka. Rumah itu sepi banget kalau aku nggak lihat kalian. Aku capek, Mas. Tapi aku kuat karena ada kalian. Tolong ya. 5 menit kemudian, akhirnya Raka mengangkat. Wajahnya muncul di layar, berantakan, seperti baru bangun tidur. Suaranya serak. Ya, ada apa, Mi? Aku baru tidur. Ini? Mas, udah jam 9 malam di sana. Kenapa baru tidur? Raka menggaruk kepala. Tadi lembur, jadi baru bisa istirahat. Mia berusaha tersenyum meski matanya mulai berkaca. Anak-anak mana, Mas? Kok sepi? Udah tidur, kayaknya. Dira capek pulang les, Vian juga habis bantu di kebun. Mia mengangguk pelan, tapi hatinya mencatat sesuatu. Rumah di belakang Raka tampak berantakan, baju menumpuk di kursi, lantai kotor, bahkan meja makan tak lagi ada hidangan seperti dulu. Dulu, setiap video call, Mia selalu lihat anak-anak berebut menyapa, menceritakan hari mereka. Tapi kini, tak ada satupun yang muncul. Mas, rumahnya kenapa berantakan? Biasanya rapi. Dira suka bersihin, Vian bantu sapu. Sekarang kok kayak nggak diurus? Raka terdiam sebentar. Lalu cepat menjawab, Yah, namanya juga rumah tanpa perempuan. Kamu kan yang paling rajin ngatur. Anak-anak juga makin gede, mulai sibuk sekolah, jadi ya gitu. Jawaban itu menusuk Mia diam-diam. Setelah panggilan itu berakhir, Mia menatap layar ponsel yang kembali gelap. Di benaknya, banyak hal berkecamuk. Anak-anak yang dulu riang kini murung. Raka yang dulu hangat, kini terasa dingin dan jauh. Rumah yang dulu ia rawat dengan cinta,
kini tampak seperti ditinggalkan jiwanya. Esok harinya, Mia memberanikan diri menelepon Vian secara pribadi. Nomor itu ia simpan baik-baik, hanya digunakan bila sangat perlu. Setelah beberapa kali dering, suara Vian terdengar. Pelan, lesu. "Halo, Bu." "Nak, kamu lagi apa? Kok suara kamu lemes banget?" "Capek aja, Bu. Tadi bantu Pak Darto angkat karung padi." "Kenapa kamu nggak di rumah? Bukannya kamu sekolah hari ini?" Vian terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Aku udah nggak sekolah, Bu." Darah Mia serasa berhenti mengalir. "Apa? Kenapa kamu nggak sekolah? Kan ibu kirim uang tiap bulan." "Vian, kenapa kamu berhenti? Siapa yang suruh?" "Bukan disuruh, Bu, tapi udah nggak ada yang bayar. Kata ayah, uangnya dipakai buat kebutuhan lain dulu." Mia tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya bisa menahan tangis yang mulai pecah di dadanya. Dira juga sering nangis. "Bu," dia bilang, "kangen Bunda. Tapi ayah sering pergi. Kadang malam baru pulang. Rumah sepi, Bu." Malam itu, Mia menangis dalam diam. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan hancurnya hati seorang ibu yang bekerja ribuan kilometer jauhnya, hanya untuk tahu bahwa anak-anak yang ia cintai tak lagi berada dalam pelukan kehangatan yang ia titipkan. Namun ia belum berani menyimpulkan apa-apa. Belum. Ia masih mencoba bertahan di sisi paling lembut dari hatinya. Prasangka baik. Mungkin Mas sedang tertekan. Mungkin dia hanya butuh waktu. Mungkin ini cuma fase. Tapi bagian terdalam dari dirinya mulai berkata dengan suara kecil yang tak bisa ia abaikan. Atau mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah 2 tahun penuh perjuangan, kontrak Mia akhirnya berakhir. Dengan hati penuh harap dan rindu yang menyesak dada, ia pulang ke kampung halaman. Ia membayangkan pelukan hangat anak-anak, senyum tulus Raka, dan rumah yang sudah mulai mereka impikan bersama, rumah yang dibangun dari keringat dan pengorbanannya sendiri. Namun, saat langkahnya menjejak di depan rumah itu, dunia seakan runtuh dalam sekejap. Rumah kecil yang selama ini menjadi harapannya sudah hilang. Papan penjual bertuliskan, "Dijual," terpancang jelas di depan pagar yang pernah ia cat dengan warna cerah. Wajah Mia pucat, matanya membelalak, tubuhnya gemetar tak terkendali. Raka berdiri di teras, wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan kehangatan yang dulu ia kenal. "Mas, ini rumah kita, kan? Kenapa? Kenapa bisa dijual?" Suara Mia bergetar, hampir tak percaya. Raka menghindari tatapannya, suaranya pelan dan berat. "Mia, maaf. Uang itu sudah nggak ada. Aku pakai buat usaha yang aku pikir bisa buat kita keluar dari kesulitan." Mia tertawa pahit, air matanya jatuh deras. "Usaha? Usaha apa, Mas? Aku titipkan semua hasil kerja kerasku untuk ini. Untuk rumah kita, untuk anak-anak kita." Raka menunduk, mengusap wajah dengan tangan gemetar. "Aku kalah judi online. Mia, aku nggak mau kamu tahu, aku malu. Aku pikir bisa balikin uangnya, tapi malah makin tenggelam." Dunia Mia berputar, dan suara Raka berubah menjadi bisikan yang menusuk hati. "Aku udah nyakitin kamu dan anak-anak. Maafkan aku." Mia terdiam, rasa sakitnya seperti pisau tajam yang mengiris setiap sudut hatinya. Ia ingin berteriak, menangis, dan juga memaafkan. Semua bercampur menjadi satu. Tetapi satu yang pasti, luka ini sangat dalam, dan perjalanan mereka masih jauh dari kata selesai. Setelah pengakuan pahit Raka, hidup Mia berubah seketika menjadi gelap dan penuh duka.
Rumah yang selama ini menjadi pondasi harapan mereka kini tinggal kenangan. Tiada lagi tempat untuk pulang. Hanya sebuah ruang kecil di kontrakan yang sempit dan pengap yang bisa mereka tempati bersama ibunya. Mia menatap sekeliling kamar kontrakan yang nyaris kosong. Dindingnya retak-retak, lantai berdebu, dan hanya ada sebuah kasur tipis yang ia dan ibunya gunakan untuk tidur bergantian. Ibunya, wanita renta yang dulu kuat membesarkan Mia, kini duduk lemas di pojok ruangan. Wajahnya penuh garis-garis kelelahan, mata yang dulunya cerah kini tampak redup. "Nak, kita harus kuat. Ini hanya cobaan, bukan akhir dari segalanya." Suara ibu bergetar, mencoba memberi kekuatan. Mia mengangguk, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Di luar kontrakan, malam menyelimuti desa dengan dingin yang menusuk. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kecil mendekat. Vian, anak tiri Mia yang paling besar, muncul dengan wajah murung. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum memecah keheningan. "Bu, aku minta maaf." Suara Vian bergetar dan hampir pecah. Mia menatapnya penuh tanda tanya. "Aku tahu, ayah sering pergi ke warung kopi, kadang main judi. Aku nggak pernah bilang karena takut bikin Bu dan Mama sedih." Air mata Mia tumpah, ia meraih tangan Vian dengan erat. "Nak, kamu nggak perlu minta maaf. Ini semua bukan salah kamu. Kamu sudah kuat sekali." Vian menunduk, lalu berkata pelan, "Aku cuma pengen kita semua bisa bahagia lagi. Aku janji, aku akan berusaha bantu Bu dan Mama." Mia memeluk Vian erat, merasakan kehangatan yang mulai tumbuh meski dari reruntuhan yang mereka alami. Malam itu, di kontrakan kecil itu, mereka berjanji untuk saling menguatkan, menatap masa depan dengan hati yang meski terluka, tetap berani berharap. Hari-hari setelah Mia kembali ke kampung dan menetap di rumah kontrakan kecil itu menjadi semakin berat. Luka yang masih menganga di hatinya belum sempat sembuh. Namun Raka seolah tak memberi ruang bagi penyesalan atau tanggung jawab. Suatu sore, saat Mia mencoba mengumpulkan keberanian untuk bicara tentang masa depan mereka, Raka malah meledak dengan amarah yang menusuk. Mia duduk di kursi kayu reot, tangan gemetar memegang secangkir teh hangat. Wajahnya lelah, namun mata penuh harapan. "Mas, aku sudah lelah. Aku ingin kita bicarakan ini baik-baik. Anak-anak butuh ayah yang bertanggung jawab. Aku butuh suami yang bisa saling dukung, bukan malah menghilang dan..." Raka memotong, suaranya kasar dan dingin. "Sudahlah, Mia, kau ini terlalu banyak menuntut. Aku sudah beri semua yang bisa aku lakukan." Mia terkejut, dadanya sesak. "Apa yang kau lakukan dengan uang itu, Mas? Apa kau tahu betapa aku berjuang di sana, menahan rindu dan sakit, agar kita bisa hidup layak?" Raka membentak, suara meninggi. "Itu urusan aku. Dan kau tahu apa? Kau lebih berguna di luar sana. Pergilah, kerja lagi di sana. Di sini aku yang pegang kendali." Mia tercengang. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. "Jadi kau mau aku pergi lagi? Tinggalkan anak-anak? Tinggalkan semua yang sudah kita bangun?" Raka tersenyum sinis. "Ya, itu satu-satunya jalan terbaik. Kalau kau di sini, kau cuma akan membuat semuanya makin kacau." Mia berdiri, suaranya bergetar, tapi penuh ketegasan yang baru ditemukan. "Kalau memang begitu, aku akan pergi. Tapi aku akan kembali dengan kekuatan, bukan dengan hati yang hancur seperti ini." Raka menatapnya tanpa berkata, wajahnya dingin membeku. Di ruang kecil itu, Mia tahu ia bukan hanya menghadapi suami yang mengecewakan, tapi juga pengkhianatan yang paling dalam, pengkhianatan dari seseorang yang dulu ia cintai sepenuh hati. Malam itu,
Udara di dalam rumah kontrakan terasa begitu berat, seolah beban dunia menggelayuti setiap sudut ruangan yang sempit. Mia duduk di tepi kasur, menatap kosong ke arah tembok yang retak-retak. Hatinya lah yang retak paling dalam, remuk redam tak tertahan. Raka berdiri di depan pintu, wajahnya dingin dan tanpa sedikit pun tanda belas kasihan. Nada suaranya menusuk saat ia mulai berbicara. Mia, suaranya berat dan sinis. Kau tahu kan kenapa aku terus menanggung semua ini sendirian? Mia mengangkat kepala, matanya mulai berkaca-kaca, menahan perasaan yang menggelegak. Kenapa, Mas? Aku sudah berusaha semampuku. Raka melangkah masuk, menatap tajam ke mata Mia, seakan ingin menusuk jantungnya dengan kata-kata. Karena kau, mandul. Kalimat itu seperti petir yang menyambar, menghancurkan semua harapan dan keyakinan Mia dalam sekejap. Mandul, kau tidak bisa memberiku seorang anak kandung. Itu membuat aku merasa hina. Raka melanjutkan dengan suara penuh kebencian. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini, Mia. Aku butuh keturunan. Aku ingin menikah lagi. Dengan janda yang bisa memberiku anak. Air mata Mia jatuh deras tanpa bisa ia bendung. Rasa sakit itu begitu dalam, seperti belati yang berulang kali menusuk. Ia merasa diinjak, diperlakukan seperti benda tak berharga, seperti bayangan yang tak layak untuk diperjuangkan. Mas, apakah aku seburuk itu di matamu? Suara Mia bergetar, hampir putus asa. Aku sudah berkorban, meninggalkan segalanya untuk keluarga ini. Aku rela menahan semua penderitaan, semua jarak dan rindu, tapi aku bukan anak yang kau harapkan. Raka menoleh, menatap lantai, kemudian kembali menatap Mia dengan dingin. Kau sudah mencoba, tapi itu nggak cukup. Aku harus memikirkan masa depan. Kalau aku terus begini, aku akan kehilangan segalanya. Mia merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Ia ingin berteriak, ingin menangis sampai habis semua air matanya, tapi yang keluar hanyalah kepedihan sunyi. Kalau begitu, Mas, aku bukan siapa-siapa di hidupmu. Kalau kau bisa pergi dan mencari yang lain, pergilah. Suaranya lemah, tapi penuh keberanian yang tersisa dari luka terdalam. Raka menatapnya sesaat, lalu tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan melangkah keluar dari ruangan. Mia terdiam, hanya suara napasnya yang terdengar. Rasa hancur, kesepian, dan pengkhianatan menyatu menjadi satu. Di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa luka ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan yang jauh lebih berat. Perjuangan untuk membuktikan bahwa harga dirinya jauh lebih berharga daripada sekadar memiliki anak kandung. Hari-hari Mia berubah menjadi lembaran kelabu yang tak berujung. Setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, dan setiap harapan yang ia semai perlahan berubah menjadi serpihan luka yang menyayat hati. Ia sadar, selama ini bukan cinta yang dibalas, melainkan pengorbanannya yang dihisap habis tanpa belas kasih. Suatu sore yang dingin, di ruang tamu kontrakan yang sederhana, Mia duduk dengan tangan bergetar memegang surat gugatan cerai. Di hadapannya, Raka yang tampak acuh, tanpa rasa bersalah, duduk santai dengan wajah datar. Mia menarik napas panjang, suaranya bergetar namun penuh ketegasan. Raka, aku sudah sampai di titik ini. Aku tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Raka mengangkat alis, sedikit sinis. Oh, kamu mau cerai? Silakan. Kau pikir aku akan menghentikanmu? Mia menatap matanya, menyulut keberanian yang dulu nyaris padam. Aku sudah berjuang selama ini, bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak dan ibuku. Tapi aku sadar satu hal. Aku bukan istri yang kau cintai.
Aku hanya mesin uang yang kau pakai sesukamu. Raka tertawa kecil, penuh ejekan. Mesin uang? Kau pikir aku peduli? Kau itu beban yang harus aku tanggung. Mia terdiam sejenak, lalu suaranya menjadi lebih tegas dan dingin. Maka aku memilih untuk pergi. Aku akan bawa pulang luka dan kehancuran ini, tapi aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa orang yang menginjak harga diriku. Raka berdiri, mencoba mengintimidasi. Lihat saja, Mia. Dunia ini keras. Kau nggak akan bertahan sendiri. Mia menatapnya dengan mata penuh nyala keberanian. Aku tidak sendiri. Aku punya tekad, aku punya harga diri, dan aku punya masa depan yang akan aku bangun dengan tanganku sendiri. Dengan langkah mantap, Mia menyerahkan surat gugatan ke meja. Ini adalah akhir dari kebohongan dan pengkhianatan. Aku pergi tanpa membawa apa-apa, kecuali luka dan tekad untuk hidup lebih baik. Raka hanya bisa menatap tanpa berkata. Di balik ketegasannya, Mia merasakan beban yang dulu menyesakan dada perlahan mulai menghilang. Ia tahu, jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan. Tapi untuk pertama kalinya, ia memilih berjalan dengan kepala tegak. Hidup memang tak pernah menjanjikan keadilan. Tapi Mia kini tahu satu hal, ia bisa memilih untuk tidak terus terpuruk. Setelah perceraian yang mengguncang hidupnya, Mia menghabiskan berbulan-bulan dalam kesunyian, menata ulang serpihan hatinya yang hancur. Ia memulai semuanya dari nol, tanpa rumah, tanpa tabungan, tanpa pendamping hidup. Namun satu hal yang masih ia miliki, tekad. Suatu malam, Mia duduk termenung di depan kontrakan kecil bersama ibunya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kenangan yang pahit. Bu, aku nggak bisa terus begini, katanya pelan namun mantap. Aku harus bangkit. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri sendiri. Aku nggak mau terus hidup dalam bayang-bayang orang yang menyanyiakan aku. Sang ibu menggenggam tangannya, penuh kasih. Nak, ibu tahu kau kuat. Kau sudah melewati badai besar. Kalau hatimu yakin, ibu akan selalu doakan kau dari sini. Keesokan harinya, Mia menghubungi Lestari, teman lamanya saat bekerja di Hong Kong dulu, yang kini menetap di Taiwan. Lestari kaget dan haru saat menerima panggilan itu. Mia? Astaga, aku pikir kamu sudah nggak kerja lagi di luar negeri. Aku sempat berhenti, tapi sekarang, aku mau mulai lagi. Bukan hanya kerja. Aku mau belajar. Aku mau buka usaha. Bisa bantu, Tar? Lestari langsung menyambut hangat. Kamu datang ke sini. Aku bantu sebisaku. Banyak peluang di sini, asal kamu serius dan tekun. Aku tahu kamu kuat, Mia. Beberapa bulan kemudian, Mia kembali menjejak tanah asing, Taiwan. Tapi kali ini, ia datang bukan dengan hati yang takut dan pasrah, melainkan dengan semangat dan rencana yang matang. Siang ia bekerja sebagai asisten rumah tangga, malam ia belajar dari Lestari soal bisnis kecil-kecilan. Dari dapur kecil kontrakan di pinggiran Taipei, Mia mulai membuat makanan khas Indonesia. Rendang, ayam bumbu rujak, tempe orek, dan sambal terasi yang pedasnya membangkitkan rindu para pekerja migran. Ia memberi nama usahanya, Rasa Ibu. Dalam waktu singkat, pesanannya mulai ramai. Para TKI merindukan masakan rumahan, dan Mia hadir mengobati rindu itu. Suatu malam, Lestari melihat Mia menangis diam-diam di dapur setelah mengemas puluhan kotak nasi. Kenapa nangis? Capek ya? Mia menggeleng sambil tersenyum. Bukan karena capek, tapi karena aku baru sadar, aku bisa bahagia, meski bukan dengan cara yang dulu aku bayangkan.
Lestari memeluk Mia dengan mata berkaca-kaca. Kau bukan cuma bangkit, Mia, kau sedang terbang. Dan memang, perlahan tapi pasti, Mia mulai meraih kesuksesan. Dari hanya 10 pesanan, kini ia bisa kirim hingga 100 kotak seminggu. Ia menyisihkan penghasilannya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masa depan yang layak ia perjuangkan, untuk dirinya sendiri, dan untuk ibunya yang selalu mendoakan dalam diam. 3 tahun telah berlalu sejak langkah pertama Mia di Taiwan dengan air mata dan tekad yang menggumpal di dada. Namun kini, ia bukan lagi perempuan yang dulu menangis dalam gelap, karena dihancurkan oleh cinta dan pengkhianatan. Mia telah berubah. Hidupnya telah berubah. Ia kini menjadi pemilik 2 ruko kecil yang berdiri di pinggir jalan ramai di Taipei, satu untuk usaha catering, Rasa Ibu, dan satu lagi toko sembako Indonesia untuk para pekerja migran. Nama Mia mulai dikenal di kalangan TKI sebagai Mbak Mia yang kuat, panutan yang bangkit dari keterpurukan menjadi simbol harapan. Setiap pagi, Mia membuka tokonya dengan senyuman. Tak ada lagi rasa takut atau malu. Yang tersisa hanya keyakinan bahwa luka masa lalu telah menjadi bahan bakar untuk mendorongnya jauh lebih tinggi. Suatu hari, di sela-sela waktu istirahat, Mia duduk di belakang tokonya sambil menelpon ibunya di kampung. "Bu, tanah yang aku kontrak tahun kemarin sudah mulai ditanami, kan?" tanya Mia dengan suara hangat. Terdengar tawa kecil dari seberang telepon. "Iya, Nak. Alhamdulillah, sawahnya subur sekali. Ibu nanam padi dan sedikit cabai." Tetangga sampai heran, "Dari mana kamu bisa dapat uang buat ini semua?" Mia tertawa kecil, matanya berkaca-kaca. "Katakan pada mereka, Bu, bahwa ibu punya anak perempuan yang meski pernah diinjak, tidak pernah menyerah." Hatinya terenyuh. Ia tak pernah menyangka bahwa dari dapur kecil kontrakan itu, ia akan membangun imperium kecil yang tidak hanya menghidupi dirinya, tapi juga memberi harapan bagi orang-orang di sekitarnya. Usahanya bahkan mulai memperkerjakan sesama TKI yang kesulitan, terutama perempuan yang mengalami pelecehan atau PHK sepihak dari majikan. Suatu malam, Lestari, sahabatnya, menatap Mia saat mereka duduk minum teh di depan toko. "Mia, tahu nggak? Kamu itu bukan cuma berhasil. Kamu itu inspirasi." Mia menoleh dan tersenyum. "Aku cuma perempuan biasa, Tar. Tapi aku belajar bahwa dikhianati bukan akhir dunia. Itu hanya tanda bahwa kita harus mulai mencintai diri sendiri." Kini Mia tak hanya punya 2 ruko dan usaha kuliner yang berkembang pesat. Ia juga rutin mengirim uang untuk ibunya di kampung, membiayai sekolah keponakannya, dan bahkan mempersiapkan tanah warisan untuk digarap agar menjadi sumber kehidupan di hari tua. Ia berdiri di depan tokonya pada suatu pagi, menatap matahari yang perlahan naik dari ufuk timur. Di wajahnya terpancar ketenangan. Di matanya ada api yang tak padam. Dan di hatinya, ada satu bisikan yang terus ia peluk. Perempuan tidak dilahirkan untuk diinjak, tapi untuk berdiri dan menaklukkan dunia dengan keberanian. Pagi itu, langit Taipei digelayuti awan mendung. Hujan gerimis menyapu jalanan di depan ruko, Rasa Ibu, membasahi trotoar dan menyapu debu yang mengendap. Mia tengah memeriksa stok bahan makanan di bagian belakang toko, ketika seorang karyawan tergopoh-gopoh menghampirinya. "Mbak Mia, ada tamu, seorang pria." Dia bilang kenal Mbak. Namanya Raka. Nama itu menusuk seperti duri lama yang tertanam dalam luka yang hampir sembuh. Mia terdiam sejenak. Napasnya tertahan. Ia tidak perlu menebak. Ia tahu. Masa lalu telah datang mengetuk pintu. Dengan langkah tenang, Mia berjalan ke depan ruko. Dan di sana, berdirilah seorang pria dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, mata sembab,
dan tubuh yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Raka, lelaki yang dulu menginjak harga dirinya tanpa rasa bersalah. Raka menatap Mia dengan mata penuh genangan air. Mia, suaranya lirih, nyaris berbisik. Kamu, kelihatan luar biasa sekarang. Mia hanya menatapnya. Datar, tak ada senyum. Tak ada luka yang ditunjukkan. Yang ada hanya perempuan yang telah bertumbuh dari puing-puing kehancuran. Kau datang jauh-jauh hanya untuk mengatakan itu? Tanyanya tenang. Raka terseduh. Ia menunduk, menggenggam kedua tangannya seperti pengemis yang kehilangan segalanya. Iya, aku datang untuk minta maaf. Aku salah, Mia. Istriku, yang itu, dia selingkuh. Lalu pergi bawa semua uangku. Aku bangkrut, Mia. Anak-anak gak mau ngomong sama aku lagi. Mia tetap berdiri tegak, ekspresinya tak berubah. Kau lupa? Katanya pelan tapi tajam. Dulu aku juga pernah datang padamu dengan air mata. Tapi yang kau lakukan, justru menginjakku lebih dalam. Raka berlutut di depannya, di bawah rintik hujan yang mulai deras. Aku bodoh, aku buta, aku sadar sekarang, Mia. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku. Beri aku kesempatan. Sekali saja. Mia tersenyum. Tapi bukan senyum harapan, melainkan senyum pahit, sebuah senyum dari luka yang telah sembuh dan tak ingin dibuka kembali. Kau bilang tak bisa hidup tanpaku. Tapi saat aku hidup dalam penderitaan, kau tinggalkan aku tanpa sedikit pun rasa peduli. Raka menangis. Tapi Mia tidak lagi menangis bersamanya. Aku telah mati dalam hatimu bertahun-tahun lalu, Raka. Dan aku tak berniat menghidupkan kembali sesuatu yang sudah dikubur. Ia melangkah pelan ke dalam ruko, tapi sebelum menutup pintu, ia menoleh dan berkata dengan suara yang dalam namun tenang. Kau pernah menyuruhku pergi karena merasa aku lebih berguna di luar negeri. Dan kau benar. Karena saat aku pergi, aku menemukan diriku sendiri. Selamat tinggal, Raka. Dan terima kasih, karena berkat kau, aku jadi tahu betapa berharganya diriku. Pintu ditutup perlahan, meninggalkan Raka berlutut dalam hujan. Mia berjalan ke dapur, menata kotak-kotak pesanan dengan tangan mantap. Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi keraguan. Hanya keteguhan hati seorang perempuan yang telah menjemput kekuatannya sendiri, dan tak akan pernah lagi membiarkan siapapun menjatuhkannya. Setelah pertemuan itu, Mia mengira hatinya sudah cukup lega. Tapi setiap malam, saat menatap langit dari balkon kecil di apartemennya, ia teringat pada satu hal yang belum ia selesaikan, keadilan. Bukan demi balas dendam, tapi demi harga diri yang dulu pernah diinjak. Rumah yang dibelinya dengan keringat dan air mata saat bekerja sebagai TKW, rumah yang ia bayangkan menjadi tempat berlindung bagi ibunya, kini lenyap tanpa jejak. Dijual oleh suaminya, Raka, tanpa persetujuan dan tanpa rasa bersalah. Uang dari hasil penjualan itu pun habis untuk judi dan wanita lain. Mia tahu, ini tak boleh dibiarkan. Aku harus ambil kembali yang menjadi hakku, gumam Mia suatu malam, menatap dokumen-dokumen lama yang tersimpan rapi, bukti kepemilikan, transfer uang, dan surat pembelian rumah atas namanya sendiri. Ia menghubungi pengacara di Indonesia, menyerahkan semua berkas. Prosesnya panjang, melelahkan, dan penuh tekanan, tapi Mia bersikeras. Ia tidak akan mundur lagi seperti dulu. Beberapa bulan kemudian, pengadilan digelar. Raka datang dengan wajah muram, pakaiannya kusut, dan tatapan penuh ketakutan. Ia tampak jauh berbeda dari pria yang dulu pernah menyuruh Mia kembali jadi TKW karena lebih berguna di sana. Di ruang sidang, Mia berdiri tegak. Matanya tajam,
Suaranya lantang, tapi tetap tenang. Yang mulia, rumah itu saya beli dengan hasil kerja saya sendiri di luar negeri. Saya punya bukti transfer, akta jual beli, dan surat kepemilikan. Suami saya menjualnya tanpa seizin saya, dan menggunakan uangnya bukan untuk kepentingan keluarga, melainkan untuk judi dan wanita lain. Raka tertunduk, tak mampu menyangkal. Pengacara Mia menyerahkan dokumen lengkap. Tak ada celah. Fakta terlalu kuat untuk dibantah. Akhirnya, hakim menjatuhkan putusan. Tergugat dinyatakan bersalah atas penjualan aset tanpa persetujuan pemilik sah. Tergugat diwajibkan mengganti kerugian sesuai nilai aset, serta membayar denda atas pelanggaran hukum perdata. Raka gemetar. Ia tak punya uang. Rumah sudah ludes. Hartanya habis. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menunduk malu. Kabar kekalahan Raka di pengadilan menyebar cepat di kampung. Warga yang dulu memujinya sebagai pria ramah, kini menjauh. Ia tak hanya kehilangan rumah, tapi juga reputasi dan martabat. Bahkan anak-anaknya enggan menyapanya lagi. Sementara itu, Mia kembali ke kampung bukan sebagai perempuan yang disia-siakan, tapi sebagai perempuan yang berani menuntut haknya. Ia berdiri di depan tanah kosong tempat rumah itu dulu berdiri, lalu menoleh pada ibunya. "Bu, tempat ini akan kita bangun lagi. Tapi kali ini, bukan dengan air mata, melainkan dengan kebanggaan." Sang ibu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Ibu bangga sama kamu, Nak. Kau bukan hanya bertahan, tapi kau menang." Dan memang benar. Mia tidak hanya berhasil melindungi harga dirinya. Ia juga menunjukkan kepada dunia bahwa perempuan tidak boleh dipandang lemah hanya karena pernah jatuh. Karena dari luka yang terdalam pun, kekuatan bisa tumbuh dan keadilan bisa ditegakkan. Langit pagi di kampung halaman itu bersih, seolah alam pun ikut memberi restu. Di tengah tanah lapang yang dulu kosong, kini berdiri sebuah rumah asri berhalaman luas, dikelilingi bunga matahari dan suara tawa anak-anak dari taman baca kecil di samping rumah. Di depannya terpampang papan kayu bertuliskan, "Yayasan Pelita Perempuan, untuk mereka yang pernah terluka tapi tak menyerah." Yayasan ini didirikan Mia setahun lalu, tempat berlindung bagi perempuan korban KDRT, pelecehan, dan eksploitasi pekerja migran. Tempat yang tak hanya memberikan bantuan hukum dan psikologis, tapi juga pendidikan keterampilan dan tempat tinggal sementara. Di ruang tamu rumah utama, Mia duduk menatap album foto. Ada ibunya tersenyum di depan Ka'bah, adiknya dengan toga S2 di universitas ternama, anak-anak panti yang kini bisa sekolah, dan dirinya sendiri, dengan senyum yang baru. Senyum perempuan yang telah memaafkan dunia, tapi tidak lupa memperjuangkan kebenaran. Tak ada air mata hari ini, yang ada hanya rasa syukur. "Dulu aku mengemis cinta, sekarang aku menebar harapan," ucap Mia dalam hati, sambil menyesap teh hangat di teras. Sementara itu, di sudut lain dunia yang berbeda, Raka terbaring di bangku bambu di gubuk kecil warisan orang tuanya. Badannya kurus, kulitnya kusam, rambut memutih sebelum waktunya. Penyakit lambung dan komplikasi ginjal menghantuinya, tapi yang paling menyakitkan bukan tubuh, melainkan sepi yang menggigit. Anak-anak yang dulu diasuh Mia dengan kasih, kini tak mau menyapanya. Istri barunya telah lama pergi. Tetangga pun tak lagi peduli, bahkan enggan menyapanya. "Aku cuma salah, aku cuma manusia," bisiknya lirih di malam-malam sunyi. Namun semesta tak tuli. Ia hanya adil. Dan karma, seperti janji yang selalu ditepati waktu, datang tanpa perlu dijemput. Beberapa orang pernah bertanya pada Mia, apa ia bahagia melihat Raka menderita? Mia hanya tersenyum kecil. Bukan senyum kebencian,
tapi senyum seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu. Aku tidak bahagia karena dia jatuh. Tapi aku bersyukur karena aku memilih bangkit, katanya pelan, namun tegas. Ia tak pernah lagi menoleh ke belakang. Jalannya kini lurus ke depan, menuju masa depan yang ia bentuk sendiri, dengan kekuatan cinta, luka, dan keberanian. Karena Mia telah menjadi lebih dari sekadar perempuan yang pernah dikhianati. Ia adalah bukti bahwa perempuan bisa jatuh, tapi juga bisa berdiri jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dan karma itu nyata. Kisah Mia adalah cermin dari realitas pahit yang kerap dialami perempuan, terutama mereka yang berkorban jauh dari tanah kelahiran demi keluarga yang dicintai. Dari gadis sederhana yang bekerja sebagai TKW, Mia berubah menjadi istri, ibu tiri, korban pengkhianatan, hingga perempuan yang berdiri tegak membela harga dirinya. Ia jatuh berkali-kali, ditinggalkan, dimanfaatkan, disalahkan, bahkan dihancurkan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Tapi alih-alih hancur selamanya, Mia memilih bangkit. Ia berani menuntut keadilan, membela haknya, dan memulai dari nol dengan kepala tegak. Dan pada akhirnya, ia bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga menjadi cahaya bagi perempuan lain. Pesan yang bisa dipetik. Perempuan bukan hanya tempat berkorban, tapi juga punya hak dihargai. Jangan anggap pengorbanan perempuan sebagai kewajiban tanpa batas. Setiap perempuan layak mendapatkan cinta, penghargaan, dan perlindungan. Jangan diam saat dizalimi. Mia mengajarkan bahwa diam bukan selalu emas. Saat hak dirampas, saat harga diri diinjak, perempuan berhak bersuara dan memperjuangkan kebenaran, bahkan jika itu berarti berdiri sendiri. Bangkit itu mungkin, meski dari titik terendah. Mia membuktikan bahwa kehancuran bukan akhir, melainkan awal dari pembentukan kekuatan baru. Dari luka yang terdalam pun, seseorang bisa tumbuh menjadi sosok yang lebih kokoh. Jangan takut memulai ulang. Tak masalah harus kembali dari awal. Selama itu berarti memperbaiki hidup dan membebaskan diri dari hubungan yang menyakitkan. Memulai dari nol bukan aib, tapi keberanian. Karma itu nyata. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Raka menuai hasil dari perlakuannya sendiri. Sedangkan Mia menuai hasil dari keteguhan, keikhlasan, dan niat baik yang tak pernah padam. Akhirnya, kisah ini menyampaikan bahwa cinta sejati bukan tentang mengorbankan segalanya untuk orang lain, tapi juga mencintai diri sendiri dengan sepenuhnya. Bahwa perempuan bukan makhluk lemah, tapi penyintas yang sanggup mengubah luka menjadi kekuatan, dan air mata menjadi cahaya bagi sesama.